Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Sena Racan sebagai pengisi suara, episode 86, TSYK 84. Selamat mendengarkan semuanya. Pembohong, pendusta, brengsek. Berbagai umpatan itu Alicia tujukan pada Daniel. Entah mengapa rasanya begitu menyesakkan menyaksikan perbuatan keji mereka. Pada dirinya bukan siapa-siapa. Status istri sialan itu tak berarti apa-apa bagi Daniel, pikir Alicia. Tes. Setetes air mata lolos di mata Alicia, namun dengan kasar yang menepis air mata berharganya. Ia merutuki dirinya dengan kurang ajar, menangisi hal tak berguna itu. Untuk apa ia menangisi sepasang kekasih yang sedang menyalurkan hasrat mereka? Meski terlarang, tapi mereka saling mencintai, tak seperti dirinya, yang hanya dianggap tak lebih dari seorang pemuas nafsu oleh Daniel. Ia menyesal dirinya yang hampir saja terbuai oleh perlakuan baik, tak seberapa Daniel belakangan ini. Kini Alicia yakin bahwa selama ini Daniel peduli padanya, tak lebih dan tak lain hanya agar Alicia bisa memuaskan di atas ranjang. Iblis, lelaki setan, iting katanya. Dasar pria licik. Mereka memang pantas bersama, sama-sama manusia tak berperasaan dan tak bermoral. Muak dengan suara desahan yang makin menggila dalam sana, Alicia melepas tangannya dari handle pintu dan melangkah lebar menjauh dari kamar di sana, di mana sepasang kekasih berbuat makmur di dalam sana. Air matanya yang sekuat tenaga ia tahan agar tak keluar, akhirnya tumpah sudah menemaninya. Menaiki tangga dan memasuki kamar utama, bahkan penglihatannya kini buram. Beruntung, ia sudah hafal jalan menuju kamar utama, hingga ia tak menabrak sesuatu. Sakit dan kecewa, ia memergoki suaminya sedang bercinta dengan kakaknya sendiri. Laknat. Memasuki kamar, tujuannya satu, tidur, merupakan apa yang saja ia lihat. Ceklek. Alicia yang belum memasuki alam mimpi mendengar pintu terbuka. Secepat itu, ngapain kembali ke sini? Sana tidur sama kasihmu, batin Alicia. Masa bodoh. Ia memaksa matanya terpejam dan menjemput mimpi indahnya. Daniel masuk ke kamar utama, netranya tertuju pada ranjang, menggeleng lihat kelakuan istri kecilnya. Apa Alicia tidak kesusahan bernafas di bawah selimut tebal itu? Ya, Alicia menenggelamkan seluruh tubuhnya di balik selimut. Daniel melangkah mendekat. Saat tangannya hendak meraih selimut dan memperbaikinya agar istrinya bisa tidur nyaman, tangan Daniel terhenti. Ia melihat tangan dan selimut bergantian. Tidak, tangannya kotor. Ia tidak mungkin menyentuh istrinya. Sementara tangannya belum ia bersihkan dari bekas jejak tubuh Mauren. Daniel bergidik, rasa jijik pada tubuhnya sendiri. Selamat tidur istriku, gumamnya tanpa menyentuh Alicia dan beranjak membersihkan tubuhnya dari bekas jamahan Mauren. Bibir Alicia bergetar di balik selimut. Sekuat tenaga menahan tangisnya agar tidak kembali tumpah. Sesuatu dalam dadanya terasa sesak mendengar kelakuan tuan suami dan kakaknya tadi. Ia tak habis pikir mereka melakukan itu tanpa ikatan pernikahan. Alicia merasa jijik pada tubuhnya karena telah memberikan mahkotanya pada pria tak berprinsip macam Daniel. Jika yang tak berotak, umpat Alicia. Sedang Daniel dalam kamar mandi tersenyum menyeringai mengingat apa saja yang baru saja ia perbuat. Namun sedetik kemudian, ia kembali bergidik, rahangnya mengerang. Buru-buru ia mengambil sabun dan menuangkan satu botol pada bathtub. Kuman dalam tubuhnya harus mati tak berjejak. Ia menggosok tubuhnya, bahkan sampai memerah. Maafkan aku darah, maafkan aku sayang, maaf telah mengotori milikmu ini. Menolak Daniel sambil menggosok dengan kasar tangan dan tubuhnya, berharap jejak jamahan Mauren menghilang. Hampir 2 jam lamanya, ia berada dalam kamar mandi sebelum akhirnya keluar. Hanya dengan celana kain pendeknya, dengan dada dibiarkan terbuka. Daniel menyusul Alicia di ranjang. Melihat kini wajah istrinya sudah keluar dari persembunyian, namun selimut masih sebatas leher. Mungkin Alicia sulit bernafas lama-lama di balik selimut. Ya, kini Alicia tertidur, terdengar dari tengkuran halusnya. Daniel duduk di tepi ranjang, merapikan tubuh istrinya yang menutupi wajah lelap istrinya yang sangat cantik. Dahinya yang minim, pipinya yang sedikit cabi, hidungnya yang mungil, bibir seksi yang selalu membuat Daniel lepas kontrol, alis hitam, dan bulu mata lentiknya. Tunggu, kenapa ada jejak air mata di sudut mata yang terbejam itu? Apa istrinya baru saja menangis? Sialan kau Daniel, kutuk Daniel pada dirinya. Bagaimana bisa ia lalai hingga membuat istri tercintanya menangis? Suara tegar diiringi di atas napas mengalihkan eksistensi Daniel dari wajah lelap Alicia. Semua beres tuan, sahut seseorang di balik telepon. Tanggungan di bibir Daniel tertarik sempurna, sampai menampilkan deretan gigi putihnya. Bagus, balas Daniel
dan memutuskan panggilannya. Ia melihat jam, tersenyum miring. 2 jam lebih permainan itu berlangsung, pikirnya. Kemudian ia dengan pelan menaiki ranjang dan menarik Alicia menghadapnya dan memeluknya posesif. Tidak terlalu erat, sebab Daniel takut menjepit calon anaknya. Hanya kamu dan baby, bisik Daniel dan mendaratkan sebuah kecupan lama di bibir Alicia. Alicia tidak terganggu sama sekali. Dan bukan Daniel jika hanya sebuah kecupan, sedikit tumatan hingga membuat bibir itu basah. Sadar kelakuannya bisa mengganggu tidur istrinya, Daniel menghentikannya dan ikut menyusul Alicia ke dalam mimpi. Sedang di kamar lantai bawah, seorang wanita terbujur lemah dengan keringat membanjiri tubuhnya, bahkan spray ranjangnya kini sudah tak berbentuk dengan bau anyir mendominasi. Ia lelah, badannya remuk, tapi ia malah senang bukan kepalang. Maureen puas. Selain karena rencananya berhasil, ia juga merasa puas karena telah memuaskan nafsu gila Daniel yang tak kenal lelah. Ia bahkan sampai pingsan sementara Daniel masih semangat menggempurnya. Maureen sampai berpikir jika Daniel kerasukan tadi, tapi Maureen tak masalah, yang penting ia bisa mendapatkan Daniel segera. Padahal yang terjadi sebenarnya tidaklah seperti apa yang Maureen duga. Kembali ke kamar utama. Ring, sebuah notifikasi masuk di ponselnya, menarik kesadaran Daniel kembali ke tepi. Namun kali ini, si tuan muda arogan ini tidak terganggu sama sekali, karena ini memang permintaannya. Daniel bergerak pelan meraih ponselnya, sepelan mungkin agar Alicia tak terusik oleh tubuhnya yang hampir menindih Alicia karena ponsel Daniel berada di nakas dekat dengan Alicia. Dan tadi lupa memindahkannya di nakas sampingnya, membuka email dengan satu tangan, satunya mengelus lembut rambut Alicia. Sebuah file video masuk, Daniel hanya menyimpan file itu tanpa ada niat membukanya. Ia bahkan jijik menyimpan file itu di ponselnya, tapi karena itu akan menjadi senjata ampuhnya kelak, Daniel akan mentoleransinya demi istrinya atas nama pembalasan dendam. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai semua. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.